Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Alen Aida dengan nomor NIM 240501010127 dari KM 301 Program Studi PJJ Komunikasi S1 dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking and Presentation semester ganjil 2024 hingga 2025 dengan dosen pengampu Ibu Rosana SS, MIKOM, AMIPR, SPS. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut terkait hasil ujian yang telah saya kerjakan, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu untuk ujian yang akan saya uraikan berdasarkan dari hasil yang telah saya kerjaan dari beberapa pertanyaan ataupun beberapa soal yang telah Ibu Rosana berikan dengan tugas ujian tengah semester ini, yang mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk soal ujiannya. Yang pertama itu ada menjelaskan perbedaan antara public speaking dan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuan, serta berikan contohnya, lalu menyebutkan bahwa kredibilitas komunikator ataupun speaker meliputi 3 aspek, yaitu ethos, logos, pathos. Jelaskan pemahaman mengenai 3 hal tersebut disertai dengan contohnya masing-masing. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa saja kendala ataupun hambatan-hambatan yang sering dialami saat melakukan aktivitas public speaking dan presentation. Apakah Anda pernah mengalaminya, dan berikan jawaban disertai dengan upaya-upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menghadapi kendala serta hambatan tersebut. Dan yang kelima, mohon maaf, dan nomor 4, berikan argumentasi mengenai pernyataan berikut. Yang pertama itu ada seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa, dan seorang introvert tidak bisa public speaking. Public speaking itu bakat atau bawaan dari lahir. Hanya extrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Saat gugup dalam public speaking harus menggenggam benda. Dan yang kelima, menentukan satu video performance dari public speaking dan presentation seorang public figure atau presenter yang menurut Anda menarik dan sangat menginspirasi, kemudian melakukan analisa dari video performance tersebut berdasarkan pada komponen analisis. Yang pertama, apa alasan memilih tokoh ataupun profil tersebut? Kedua, jelaskan kategori public speaking dan presentation dalam video tersebut, formal, semi-formal, ataupun informal. Yang ketiga, berikan informasi mengenai kegiatan apa dan di mana public speaking dan presentasi tersebut berlangsung. Dan yang keempat, jelaskan aspek komunikasi verbal dan non-verbal dari video tersebut yang telah dipaparkan. Dan yang kelima, jelaskan aspek performance dalam video tersebut. 6. Jelaskan teknis mengolah suara yang dilakukan, aspek artikulasi dan intonasi suara. Dan yang terakhir, jelaskan aspek kelebihan dan kekurangan dari performance public speaking tersebut. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dari jawaban yang telah saya uraikan dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Rosana. Dan yang pertama itu sendiri saya akan membahas mengenai perbedaan antara public speaking dan presentasi berdasarkan karakteristik dan tujuan, serta memberikan contoh nyata dari public speaking presentasi itu sendiri. Yang pertama, public speaking. Definisi public speaking secara singkat yakni adalah aktivitas berbicara di depan publik yang bertujuan mempengaruhi, menginspirasi, mengedukasi, ataupun menghibur audiens. Karakteristiknya lebih menekankan komunikasi langsung antara pembicara dan audiens. Sering bersifat persuasi ataupun motivasional. Dapat bersifat oratoris, interaksi emosional tinggi menggunakan storytelling retorika. Tujuan umumnya adalah mempengaruhi sikap atau pendapat, membangkitkan emosi, menggerakkan tindakan call to action, membangun kredibilitas pembicara. Dan contohnya itu sendiri adalah pidato motivasi di depan ratusan orang, orasi kampanye, ceramah inspiratif oleh tokoh publik. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai presentasi, yakni presentasi itu sendiri mempunyai definisi sangat singkat, adalah menyampaikan informasi atau ide secara struktur, biasanya menggunakan alat bantu visual, slide, poster, ataupun demo untuk tujuan informasi ataupun edukatif.
Karakteristik terstruktur dan sistematis pembuka, isi, penutup, bergantung pada materi atau fakta ataupun data, menggunakan alat bantu visual, fokus pada kejelasan informasi, dan transfer pengetahuan. Tujuan umumnya adalah menyampaikan informasi, menjelaskan konsep ataupun hasil, mengajukan proposal, melaporkan riset. Dan contoh yang bisa saya ambil di sini adalah presentasi tugas atau penelitian di kelas, pitch bisnis dengan slide, ataupun demo produk di depan calon investor. Perbandingan dan perbedaan secara singkat antara presentasi dengan public speaking yakni adalah perbedaannya ada emosi vs data. Public speaking cenderung menekankan emosi dan retorika, sementara presentasi menekankan informasi, struktur, dan data. Alat bantu yang digunakan oleh public speaking bisa minimal visual, sementara untuk presentasi umumnya menggunakan slide ataupun media. Tujuan utama dari presentasi adalah menjelaskan presentasi, sementara untuk public speaking adalah mempengaruhi ataupun inspiratif. Contoh kombinasinya adalah banyak presentasi modern menggabungkan teknik public speaking, storytelling, retorika untuk membuat materi lebih persuasif. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Aristoteles menyebutkan bahwa kredibilitas komunikasi ataupun speaker menjadi 3 aspek, yakni ada ethos, logos, pathos, dan dijelaskan dari masing-masing tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bahwa Aristoteles menyebutkan bahwa kredibilitas komunikator itu menjadi 3 aspek, ada ethos, logos, dan pathos. Dijelaskan pemahaman mengenai 3 hal tersebut lalu disertai dengan contohnya masing-masing. Makna dari ethos itu sendiri adalah persepsi audiens terhadap karakter, kompetensi, dan kepercayaan pembicara. Jika audiens percaya pembicara kompeten dan jujur, pesan lebih mudah diterima. Cara membangun penampilan profesional menyebutkan kualifikasi ataupun pengalaman relevan, referensi sumber terpercaya, dan sikap konsisten. Contohnya itu sendiri adalah seorang dokter yang memberikan ceramah kesehatan ataupun edukasi kesehatan menyebutkan pengalaman klinis dan studi ilmiah yang dia rujuk. Audiens akan lebih percaya. Sementara untuk makna logos itu sendiri adalah logika, menggunakan logika dan bukti. Makna dari logos itu sendiri adalah kekuatan argumentasi ataupun argumen yang logis berdasarkan data, fakta, statistik, urutan pemikiran rasional. Cara menunjukkannya itu sendiri adalah menggunakan ataupun menyajikan statistik, struktur argumentasi yang jelas, premis, bukti, berdasarkan kesimpulan, dan ilustrasi sebab serta akibatnya itu sendiri. Lalu contohnya adalah dalam presentasi penelitian, menampilkan grafik hasil eksperimen dan juga menjelaskan hubungan sebab ataupun akibat. Sementara untuk pathos, itu menggunakan emosi kepada audiens itu sendiri. Makna dari pathos itu sendiri adalah menargetkan emosi audiens untuk membangun ketertarikan, rasa simpati, takut, haru, bangga, dan lain sebagainya. Cara menggunakannya itu sendiri adalah menggunakan storytelling, personal, bahasa yang memicu emosi, contoh kasus nyata yang menyentuh. Lalu contoh yang dapat diambil adalah pidato amal yang menceritakan seorang anak yang terbantu donasi akan membangkitkan empati sehingga audiens terdorong melakukan ataupun berikut serta untuk melakukan donasi. Lalu yang ketiga, untuk kendala atau hambatan saat public speaking ataupun presentasi, pengalaman pribadi dan upaya mengatasinya adalah yang pertama, kendala umumnya biasa sering gugup ataupun jantung merasa lebih berdebar, suara gemetar, ataupun bahkan lupa materi dalam penyampaian materi. Public speaking anxiety, ketakutan berlebihan atau muncul pikiran-pikiran negatif yang memang sekiranya belum terjadi tapi sudah terpikirkan dan akan sangat membuat kita akan merasa ketakutan akan hal tersebut. Dan blok memori itu juga sangat mengganggu. Gangguan teknis, mikrofon mati, slide tidak tampil, ataupun bahkan koneksi ataupun wifi network terputus ataupun buruk. Audiens juga tidak responsif, perhatian terpecah, audiens sibuk dengan handphone dan tidak
mendengarkan dari penjelasan dari si narasumbernya itu sendiri. Lalu persiapan materi yang kurang, alur tak jelas dan data tidak lengkap itu juga bisa mempengaruhi. Bahasa tubuh tidak mendukung, postur tubuh yang kaku dan gerak-gerik tangan ataupun gerakan tangan berlebihan atau bisa dibilang monoton, bahkan konten terlalu kompleks, audien kesulitan untuk mengerti, dan istilahnya terlalu medis itu juga bisa menjadi salah satu faktor ataupun kendala. Dan pengaturan waktu yang sangat buruk, overshoot atau terlalu singkat itu juga bisa menjadi salah satu faktor dan kendala. Dan kalau misalkan ditanya apakah saya pernah mengalaminya, ya jujur saya sendiri pun pernah mengalami dan gugup sehingga suara terasa lebih bergetar saat presentasi tentunya di tengah semester ataupun pada saat saya bekerja, dan juga pernah mengalami slide yang tidak tampil bahkan pada saat saya presentasi karena format file itu tidak kompatibel, sehingga yang bisa saya lakukan atau upaya dan strategi yang untuk mengatasi sebagai praktis agar bisa berjalan dengan lancar ini adalah yang pertama yang bisa saya lakukan adalah latihan terstruktur. Latih materi berulang kali, menggunakan teknik chunking ataupun pecah materi lebih kecil-kecil sehingga materi lebih mudah diingat ataupun dipahami. Dan latih di depan kamera ataupun di depan cermin, atau bahkan saya sendiri pun sering berlatih di depan handphone, yang mana itu melatih kebiasaan saya agar saya lebih luas untuk menjelaskan ataupun presentasi di depan khalayak banyak, dan simulasi ataupun resolver teknis dengan cek perangkat mikrofon ataupun laptop ataupun file dan sebagainya, bawa file cadangan ataupun PDF yang akan saya masukkan ke dalam bentuk flash disk. Itu akan menjadi preventif saya untuk menghindari hambatan-hambatan yang akan terjadi di luar teknis yang tidak bisa saya kontrol. Lalu teknik relaksasi pernapasan diafragma, tarik napas dengan dihitung 4 hitungan, tahan 2 dan hembuskan di 6. Grounding atau visualisasi keberhasilan sebelum tampil. Dan mempersiapkan pembukaan yang kuat, opening yang jelas dan menarik, mengurangi kecanggungan di awal. Itu juga salah satu teknik yang saya bisa lakukan. Menggunakan catatan ringkas ataupun interaksi dengan audiens juga itu bisa meminimalisir ataupun sebagai bentuk latihan. Bahasa tubuh yang positif, adaptasi bahasa, memanajemen waktu secara sederhana, tandai slide dengan waktu, latih presentasi sesuai dengan durasi, evaluasi pasca acara, minta umpan balik, dan memiliki buku catatan untuk bisa dijadikan bahan ataupun perbaikan di masa yang akan datang. Dan argumentasi singkat untuk persiapan menyusun pernyataan itu sendiri adalah seorang public speaker harus membuat audiensnya tertawa. Posisinya itu tidak harus. Humor itu efektif, tetapi memang bersyarat. Alasannya, humor dapat meningkatkan keterlibatan ataupun membuat suasana menjadi lebih hidup, lebih hangat. Namun juga jika tidak relevan dan tidak sensitif terhadap audiens, humor malah merusak kredibilitas ataupun malah akan menjadikan satu hambatan yang akan merusak kredibilitas ataupun prioritaskan kesesuaian konteks dan tujuan. Itu akan lebih penting. Dan yang kedua itu menjelaskan tentang seseorang introvert tidak bisa public speaking. Betul apa salah? Posisi salah. Introvert bisa menjadi pembicara hebat tentunya. Itu bisa jadi alasan yang utama yang paling kuat adalah public speaking lebih tentang keterampilan, persiapan, struktur, dan teknik. Bukan sifat kepribadian, yakni introvert tidak akan bisa dengan mudah menjelaskan ataupun memaparkan materi di depan khalayak banyak orang. Itu juga tidak benar. Introvert sering kuat pada konten mendalam dan refleksi yang bisa jadi keunggulan saat berbicara. Itu jawaban yang demokratif. Dan yang ketiga, public speaking itu bakat bawaan lahir ataupun bukan, dan jawabannya itu sendiri adalah posisinya tidak sepenuhnya benar. Ada unsur bakat, tapi keterampilan bisa dilatih. Alasannya kenapa? Ada beberapa orang yang lebih percaya diri
sejak awal, tetapi kemampuan berbicara publik dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pengalaman, maupun umpan balik ataupun feedback. Dan yang keempat, hanya ekstrovert yang bisa ahli dalam public speaking. Posisinya juga salah. Keduanya bisa menjadi ahli dalam public speaking, asalkan punya satu alasan. Yang pertama, ekstrovert mungkin lebih nyaman tampil, namun kelihatan berbicara juga memerlukan persiapan, storytelling, dan kontrol vokal. Semua bisa dipelajari oleh introvert maupun oleh ekstrovert. Dan yang kelima, saat gugup dalam public speaking, harus menggenggam benda. Posisinya itu bergantung, bisa membantu atau malah justru itu akan mengganggu. Alasannya kenapa? Menggenggam suatu benda ataupun clicker dapat memberikan acor dan mengurangi tremor tangan, tetapi jika terlalu terlihat dan berlebihan akan membuat gestur tubuh itu terlihat lebih kaku tentunya, tidak mengurangi ekspresi alami. Pilih teknik cupping yang halus, latihan pernapasan, mock object, dan juga yang tidak mencolok tentunya. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan analisa public speaking seorang public figure yaitu Simon Sinek dengan tema analisa teknik public speaking Simon Sinek dalam TED Talk Start with Why untuk mempengaruhi audiens. Karena di sini untuk soal nomor 5 itu menganalisa satu video performance, dan judul video yang saya angkat ini adalah dari Start with Why, How Great Leaders Inspire Action. Pembicaranya itu sendiri adalah dari Simon Sinek. Acara itu TED Talk. Lalu alasan saya memilih video ataupun tokoh ini sendiri kenapa? Karena saya memilih Simon Sinek karena ia merupakan seorang public figure ataupun public speaker kelas dunia, penulis buku bestseller dan pakar leadership yang memiliki kemampuan public speaking yang sangat kuat, mampu mempengaruhi audiens melalui struktur retorika yang jelas, penggunaan emosi, logika, serta menyampaikan pesan inspiratif. Selain itu, public speaking beliau juga sangat kuat, jelas, dan struktur, teknik komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif, juga penguasaan panggung dan kontak mata yang sangat baik, penyampaian pesan yang emosional dan juga inspiratif, dan tentunya sangat ideal untuk analisa etos, logos, patos, artikulasi, dan juga intonasi. Untuk judul yang saya akan angkat ini dalam analisa saya kali ini yaitu analisa teknik public figure speaking Simon Sinek dalam TED Talk Start with Why dalam mempengaruhi audiens yang telah saya singgung di awal. Dan sebelum saya memaparkan lebih jauh penjelasan mengenai analisa ini, saya akan membahas mengenai Simon Sinek, yang mana bahwasanya Simon Sinek itu sendiri merupakan seorang motivational speaker internasional, penulis buku bestseller, dan pakar leadership yang terkenal dengan konsep Golden Circle, Why, Who, What dalam video TED Talk ini. Simon menyampaikan bagaimana seorang pemimpin besar mampu menginspirasi tindakan melalui kejelasan tujuan ataupun why. Acara ini juga merupakan forum talk conference yang tergolong jenis public speaking formal ataupun semi formal karena dilakukan di forum profesional dengan audiens yang luas. Lebih singkatnya lagi bahwa Simon Sinek itu sendiri merupakan seorang motivasional, itu betul, pakar leadership, founder dari Golden juga, sering tampil sebagai pembicara di talk di salah satu video TED-nya termasuk yang paling banyak ditonton di dunia, yang memiliki atau banyak memberikan presentasi tentang kepemimpinan, leadership, membangun motivasi, membangun ataupun perubahan organisasi, menemukan tujuan hidup why, lalu cara mempengaruhi audiens secara aktif. Dan alasan yang lebih singkat ataupun lebih sederhana kenapa saya mengambil tokoh ataupun profil tersebut, alasannya sederhana.
bahwa Simon Sinek terkenal dengan konsep Start with Why yang memadukan logos, konsep etos kredibilitas, dan patos cerita inspiratif. Penjelasannya jelas, terstruktur, dan sangat mempengaruhi banyak pemimpin dunia. Dan yang kedua, karakter ataupun kategori public speaking dan presentasi pada video tersebut, karakternya itu sendiri adalah bisa dibilang formal, namun di sini masih semi formal karena tampil di platform TED dengan audiens profesional, bahasa formal namun menggunakan storytelling yang personal. Informasi kegiatan apa dan di mana berlangsungnya, dan kegiatan ini merupakan sesi pembicara dalam acara TED Talk Conference yang berfokus pada ide-ide dan gagasan besar untuk menginspirasi publik global. Video ini juga saya buat untuk menjadi salah satu TED Talk paling populer di dunia dengan lebih dari 60 juta penonton. Presentasi di panggung TED dan bertema kepemimpinan dan inspirasi. Tempatnya itu sendiri di panggung TED. Format acara TED, lokasi spesifik bisa disesuaikan dengan sumber yang ada di link yang telah saya share di link video YouTube Simon Sinek. Dan aspek komunikasi di sini, analisa aspek komunikasi dari bentuk verbal, pemilihan kata menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami dan tidak teknis dan sangat mudah sekali untuk dimengerti oleh audiens lainnya. Struktur penyampaian menggunakan alur golden circle, why, who, what, yang membuat audiens mengikuti alur berpikir dengan jelas. Storytellingnya menggunakan contoh nyata, Apple, Dr. Martin Luther King, Wright Brothers, untuk memperkuat pesan. Intonasinya itu variatif, ada bagian naik, pada bagian penting juga memberikan penekanan. Kejelasan suara jelas dan artikulatif. Tempo bicara juga sangat terkontrol. Namun di sini saya menjelaskan juga dari analisa aspek nonverbalnya. Kontak mata terjaga dengan audiens, menciptakan koneksi emosional. Gerakan tangan netral dan natural tentunya digunakan untuk memperkuat poin. Ekspresi wajah tenang, meyakinkan, dan percaya diri. Postur tubuh juga tegap, tidak kaku, menunjukkan otoritas dan kredibilitas. Penggunaan panggung bergerak ringan di sekitar panggung tanpa berlebihan. Lalu aspek performance dalam video yang saya berikan dari link YouTube. Keunggulan performance menggunakan storytelling, ritme bicara dan variatif. Intonasi menekankan poin penting, timing yang bagus antara contoh dan kesimpulan. Kelemahannya pada beberapa bagian durasi, contoh panjang sehingga audiens yang tidak familiar topik bisa sedikit kehilangan fokus, tetapi ini relatif kecil karena alur tetap konsisten. Lalu di sini saya akan menjelaskan teknik dari mengolah suara, artikulasi, dan intonasi. Artikulasi yang dipaparkan oleh Simon Sinek, pengucapannya sangat jelas, pace tidak terlalu cepat, frase kunci diucapkan lebih tegas, intonasi variasi naik turun, menyuntikkan emosi, menggunakan nada lebih rendah untuk pernyataan penting. Nada naik untuk pernyataan retoris. Teknik yang dipakai jeda sebelum menyampaikan punchline ataupun kesimpulan. Pengulangan frasa kunci untuk memperkuat memori. Kelebihan serta kekurangan performance, saya akan menjelaskan dari kelebihannya itu sendiri, bahwa kelebihan dari penjelasan Simon Sinek dari pemaparan yang dia paparkan dari YouTube yang telah saya berikan, bahwa strukturnya itu sangat kuat, retorika efektif, penggunaan contoh nyata, vokal bervariasi, dan mampu mengajak audiens berpikir. Call to action intelektual. Selain itu, penguasaan panggung sangat baik dan percaya diri. Struktur penjelasan logis dan mudah dimengerti ataupun mudah diikuti. Storytelling kuat dan inspiratif. Bahasa sederhana tetapi bermakna dan tepat sasaran dan artinya mudah juga untuk dipahami oleh beberapa audiens. Mampu membangkitkan emosi dan motivasi kepada para audiens. Dan juga visualisasi papan tulis membantu memperjelas konsep dari pemaparan yang telah dilakukan oleh Simon Sinek. Namun di sini juga terdapat ada beberapa kekurangan.
Yang pertama, tidak menggunakan media visual modern ataupun dalam bentuk slide, sehingga bagi beberapa audiens mungkin terasa kurang variatif. Sedikitnya mungkin agak sedikit monoton karena tidak ada banyak visualisasi yang dipaparkan ataupun diperlihatkan oleh si narasumber ataupun si motivator tersebut ataupun si Simon Sinek ini. Dan yang kedua, pada bagian pembuka tempo bicara sedikit lebih lambat. Bahasa tubuh juga kadang terlalu repetitif pada beberapa gestur tangan. Dan yang keempat, jika audiens mencari solusi praktis, mungkin menginginkan step by step lebih konkret. Beberapa anekdot terlalu panjang untuk format yang lebih singkat. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa kesimpulan dari analisa ini adalah performance public speaking Simon Sinek pada TED Talk Start with Why menunjukkan kemampuan komunikasi profesional yang sangat efektif dan inspiratif melalui struktur retorika yang kuat, kombinasi verbal dan non-verbal yang harmonis, serta penyampaian pesan yang emosional. Simon Sinek berhasil mempengaruhi audiens untuk memahami pentingnya menemukan tujuan sebagai dasar tindakan. Ini menunjukkan bahwa public speaking tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang membangun koneksi dan mempengaruhi cara berpikir audiens. Dan berdasarkan analisa terhadap performance public speaking, Simon Sinek dalam TED Talk Start with Why, How Great Leaders Inspire Action, dapat disimpulkan bahwa Simon Sinek merupakan seorang public speaker profesional yang berhasil menyampaikan gagasan ataupun isi materi yang sangat kompleks menjadi sangat sederhana, logis, dan juga mudah tentunya untuk dimengerti serta dipahami oleh audiens. Keberhasilannya dalam public speaking tidak hanya terletak pada kemampuan berbicara, tetapi pada kekuatan pesan dan cara penyampaian yang mampu menciptakan koneksi emosional yang kuat antara pembicara dan juga pendengar. Simon Sinek juga menggunakan struktur komunikasi yang sistematis melalui konsep Golden Circle Why, Who, What, yang membuat penyampaian ide tersusun menjadi lebih jelas, mengikuti alur yang lebih mudah diikuti, dan mudah dipahami. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa public speaking yang efektif harus dimulai dari inti pesan yang paling penting, yaitu mempunyai tujuan sebelum menyampaikan detail teknis dan tindakan. Dengan demikian, audiens tidak hanya memahami ataupun mengerti mengenai informasi, tetapi juga merasakan inspirasi untuk bertindak. Secara verbal, Simon Sinek menyampaikan pemilihan kata yang sederhana, namun bermakna, sangat bermakna. Intonasi yang variatif, serta storytelling yang kuat sebagai alat retorika untuk memperkuat argumentasinya. Sedangkan dari aspek nonverbalnya, ia memperlihatkan kontur tubuh, kontrol tubuh yang percaya diri, kontak mata yang konsisten kepada audiens, gestur tangan yang natural, serta ekspresi wajah yang meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal memiliki peran penting dalam memperkuat pesan verbal dan mempengaruhi persepsi audiensnya. Performance Simon Sinek memiliki banyak keunggulan ataupun memiliki banyak hal positif yang dapat diambil, terutama dalam penggunaan ataupun penguasaan panggung, struktur penyampaian, dan kemampuan motivasi audiens. Namun, ia juga memiliki beberapa kekurangan kecil, seperti minimnya penggunaan media visual dan tempo awal yang cenderung lambat. Meski demikian, kekurangan tersebut juga tidak mengurangi efektivitas pesannya secara keseluruhan. Itu hanya sebagian kecil saja dari kekurangan yang dipaparkan dari si public speaker si Simon Sinek ini. Secara garis besar atau secara keseluruhan, bisa saya dapat disimpulkan bahwa Simon Sinek merupakan contoh nyata public speaker yang tidak hanya berbicara untuk memberikan informasi, tetapi untuk menggerakkan kesadaran, menginspirasi tindakan, dan menciptakan perubahan. Presentasinya juga memperlihatkan bahwa seorang pembicara publik yang baik harus mampu menggabungkan konten yang kuat, struktur yang jelas, dan penyampaian yang emosional agar pesan dapat diterima dan berdampak bagi audiens. Dengan demikian, teknik public speaking yang diterapkan Simon Sinek, mahasiswa juga mampu
komunikator dapat belajar bahwa public speaking bukan hanya keterampilan berbicara, melainkan seni membangun hubungan yang mempengaruhi ataupun bisa membuat pikiran kita serta menyampaikan pesan yang berdaya guna untuk menciptakan perubahan yang sangat positif. Baik, untuk presentasinya segitu saja yang bisa saya paparkan atau bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup untuk presentasi ini pemaparan mengenai ujian tengah semester ganjil pada tahun 2024-2025 yang telah diberikan oleh Ibu Rosana. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada pemilihan kata maupun gestur yang kurang tepat dari pemaparan video yang setelah saya berikan ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.